sebuah desa kecil bernama Karangjati, tersembunyi di balik perbukitan dan hutan bambu yang lebat, berdiri sebuah gapura tua yang sudah puluhan tahun tak tersentuh. Warga desa menyebutnya sebagai Gapura Angker. Letaknya di tengah hutan, berdiri menjulang di antara pepohonan tinggi dan semak belukar. Batu-batu hitam yang membentuknya telah ditumbuhi lumut tebal, dan akar pohon beringin menggantung dari atasnya, membuat suasananya semakin menyeramkan. Konon, gapura itu adalah pintu menuju alam gaib. Dulu, puluhan tahun silam, terjadi peristiwa kelam yang menjadikan tempat itu terkutuk. Seorang dukun sakti pernah menyegel wilayah tersebut karena dipercaya menjadi tempat munculnya makhluk halus. Sejak saat itu, warga desa membuat larangan keras. Jangan pernah melewati gapura itu, terutama saat malam menjelang. Larangan itu diwariskan turun-temurun. Namun, tidak semua orang percaya pada cerita lama. Rino, seorang mahasiswa dari Yogyakarta, datang ke desa Karangjati untuk meneliti budaya dan kepercayaan lokal sebagai bagian dari tugas akhirnya. Ia tinggal di rumah pamannya, Pak Darto, yang menjabat sebagai kepala dusun. Rino orangnya rasional. Ia percaya pada logika dan sains. Cerita-cerita tentang hantu dan makhluk gaib menurutnya hanya sugesti. Suatu malam, saat sedang duduk di beranda bersama Pak Darto, Rino bertanya, "Pak, gapura itu sebenarnya tempat apa sih? Kok semua orang takut banget?" Pak Darto menatapnya lama, lalu menjawab, "Gapura itu sudah ada sejak aku kecil. Tak ada yang tahu siapa yang bangun. Tapi semua orang tahu akibatnya kalau melanggar. Banyak yang hilang setelah lewat situ. Ada yang kerasukan, ada yang gila, ada yang gak kembali sama sekali." Rino hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya ia yakin semua itu hanya mitos yang diwariskan begitu saja tanpa pembuktian. Keesokan harinya, Rino mulai mencari informasi. Ia mewawancarai warga, mencatat cerita-cerita aneh, dan menandai lokasi gapura itu di peta. Makin ia dengar, makin penasaran ia dibuatnya. Hingga akhirnya, ia membuat keputusan nekat. Pergi ke gapura itu sendirian pada malam hari. Ia tidak memberitahu siapapun. Malam itu, sekitar pukul 9, ia membawa kamera, senter, dan alat perekam suara. Ia berjalan menyusuri jalan setapak ke hutan. Daun-daun bambu berdesir pelan, disinari cahaya bulan yang samar. Setelah menempuh sekitar 30 menit, akhirnya ia tiba. Gapura itu benar-benar nyata, tinggi, gelap, dan terkesan tak bersahabat. Rino berdiri di hadapannya, mengangkat kamera, lalu perlahan berjalan melewatinya. Saat langkahnya menjejak sisi lain gapura, udara berubah drastis. Dingin, sunyi,
seperti tidak ada kehidupan. Ia memutar tubuh, mencoba merekam kembali ke arah semula. Namun yang dilihatnya bukan lagi hutan biasa. Pohon-pohon berubah bentuk, lebih gelap, lebih tinggi, seperti bayangan yang menonton dari kejauhan. Kabut mulai turun, menutupi kakinya. Lampu senter berkedip, lalu mati. Kamera tak merespons. Rino mulai panik. Ia berjalan kembali ke arah dia dating. Tapi gapura itu sudah tak terlihat. Hanya hutan gelap dan sunyi. Lalu terdengar suara. Pelan. Seperti suara perempuan menangis. Diikuti suara tawa lirih dari kejauhan. Rino berbalik. Dan di depannya berdiri sosok wanita. Mengenakan kebaya putih yang kusam. Rambut panjang menutupi wajahnya. Dan tubuhnya melayang beberapa senti dari tanah. Perlahan kepala wanita itu menoleh. Menampilkan wajah pucat dengan mata kosong dan mulut yang menganga lebar. Rino terdiam. Kakinya gemetar. Sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Rino. Lalu berkata, "Kenapa kau masuk?" Tiba-tiba, tanah di bawahnya berguncang. Rino berteriak, berusaha berlari. Tapi kakinya terasa berat seperti ditarik sesuatu dari bawah. Sosok wanita itu kini melayang mendekat. Dan saat jaraknya tinggal sejengkal, semuanya gelap. Keesokan paginya, warga desa menemukan Rino tergeletak di depan rumah Pak Darto. Tubuhnya dingin, matanya kosong, dan mulutnya terus menggumam. "Aku lihat dia, aku lihat penunggunya." Setelah kejadian itu Rino menjadi pendiam. Ia tak lagi bicara dengan siapapun kecuali saat mengigau. Setiap malam, ia bermimpi dikelilingi wanita-wanita berwajah rusak, menari di bawah bulan sambil tertawa. Ia sering menjerit di tengah tidur, menyebut-nyebut nama yang tak dimengerti siapapun. Pak Darto menyadari bahwa ini bukan sekadar trauma. Ada sesuatu yang terbawa keluar bersama Rino dari balik gapura. Sejak malam itu, desa Karangjati berubah. Warga mulai mengalami kejadian aneh. Bayangan hitam muncul di jendela rumah. Suara perempuan tertawa terdengar di kebun belakang. Seorang ibu muda bahkan ditemukan pingsan dengan tubuh membiru. Mengaku dicekik oleh wanita tak dikenal di mimpinya. Pak Darto yang gelisah pergi menemui Mbah Sarwo, seorang dukun tua yang tinggal di pinggir hutan. Ia menceritakan semuanya, dan sang dukun mengangguk perlahan. Pintu itu sudah dibuka. Penunggunya sudah bebas. Menurut Mbah Sarwo, gapura itu bukan hanya bangunan tua, melainkan segel gaib. Dulu, pada masa penjajahan, banyak wanita desa dibantai oleh tentara. Arwah mereka terjebak, dipenuhi dendam, dan dikurung oleh para dukun sakti di balik gapura tersebut. Dan kini segel itu rusak. Malam harinya,
Pak Darto bersama Mbah Sarwo dan beberapa warga yang berani melakukan ritual pemanggilan di dekat gapura. Mereka membawa sesajen, dupa dan air kembang. Di tengah bacaan mantra, angin kencang datang tiba-tiba. Tanah bergetar. Salah satu warga mendadak kerasukan. Tubuhnya menggeliat dan tertawa nyaring. Suaranya berubah menjadi berat dan tajam. Kalian kurung kami. Sekarang waktunya kami membalas. Mulut warga itu menjerit lalu pingsan. Mbah Sarwo segera menyebar abu pembakaran di sekitar gapura. Menancapkan pisau kecil ke tanah. Lalu menyelesaikan mantranya. Perlahan, suara-suara menghilang. Angin reda. Kabut lenyap. Namun, Mbah Sarwo memperingatkan bahwa segel itu hanya bersifat sementara. Penunggunya sudah tahu jalan keluar. Dan jika tak ada yang dikorbankan, mereka akan terus menghantui desa. Beberapa hari kemudian, Rino menghilang. Kamar tidurnya kosong. Hanya ada pakaian terakhir yang dikenakannya. Dan setangkai akar beringin basah yang tergeletak di atas bantal. Pak Darto hanya bisa terdiam. Di kejauhan, suara tawa perempuan terdengar samar dari arah hutan. Dan di bawah cahaya rembulan, siluet gapura itu berdiri, menanti siapa lagi yang akan melanggar batas. Gapura itu tidak hanya berdiri sebagai peninggalan sejarah, tapi sebagai pintu. Pintu yang seharusnya tidak pernah dibuka lagi.